Ketika kekacauan mulai melanda Edo dan perguruan pedang Itoryu mulai mengacaukan tatanan lama, muncullah sosok dari balik tirai kekuasaan, yaitu Habaki Kagemura, seorang pemimpin bayangan di balik pemerintahan Bakufu. Dia bukan pendekar jalanan biasa, dia menciptakan pasukan rahasia bernama Mugai Ryu, para mantan kriminal yang diberi kesempatan kedua atau mati. Tujuannya hanya satu, memburu dan memusnahkan Itoryu dan memastikan kekuasaan tetap berada di tangan yang menurutnya benar. Tapi dalam upayanya menjaga stabilitas, Kagemura justru menciptakan medan perang baru yang lebih berdarah dan lebih mengerikan dari peperangan sebelumnya yang pernah terjadi. Pada suatu hari, Habaki bertemu dengan Gaichi, dan Gaichi di sini adalah anggota dari Mugai Ryu. Ia pun memberikan beberapa jumlah uang pada Gaichi, dikarenakan Gaichi yang dianggap telah berhasil menghabisi beberapa anggota Itoryu dengan sangat sempurna. Namun, Habaki pun mendengar sebuah kabar yang kurang mengenakan, jika saat ini Hyakurin, salah satu anggotanya, telah hamil seusai diperkuasa oleh para anggota Itoryu. Hal itu pun membuat Habaki menjadi sangat murka. Ia menyuruh Gaichi untuk mengeluarkan Hyakurin dari Mugai Ryu, dikarenakan itu adalah sebuah aib dan bisa saja nantinya di masa depan anak itu akan menuntut balas atas kematian ayahnya yang merupakan anggota dari Itoryu. Pernyataan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Gaichi. Gaichi pun menjawab dengan sangat lantang, bahkan sekalipun nantinya setelah dilahirkan anak itu oleh Hyakurin dan Hyakurin tidak mau untuk mengurusnya, maka Gaichi sendirilah yang akan membesarkan anak itu dengan sepenuh hati. Di tempat yang berbeda, Anotsu Kagehisa yang merupakan ketua dari klan Itoryu, ia pun mengumpulkan seluruh anggota Itoryu yang tersisa. Banyak dari anggota Itoryu yang telah tewas terbantai akibat peperangan yang terus terjadi akhir-akhir ini oleh para musuh yang ingin menghabisi anggota Itoryu sepenuhnya, termasuk Bakufu. Hal itu membuat Anotsu pun sadar mereka tidak mungkin menyerang balik dalam situasi seperti sekarang. Butuh beberapa taktik jitu agar dapat memenangkan pertarungan kali ini, membuat Anotsu kemudian memutuskan agar sebaiknya Itoryu dibekukan untuk sementara waktu. Mereka semua boleh berpencar dan nantinya akan berkumpul di suatu tempat dengan waktu yang sudah ditetapkan, yaitu musim dingin telah tiba. Nantinya di musim dingin, para anggota Itoryu akan mulai menuntut balas pada musuh-musuh yang telah menghabisi rekan-rekan Itoryu mereka. Dan satu-satunya orang yang pertama akan dihabisi oleh Anotsu adalah Habaki Kagemura, dikarenakan dia adalah otak dari semua pembunuhan berantai yang dialami oleh seluruh anggota Itoryu yang telah gugur. Cerita kembali ke Gaichi. Di sini ia pun menemui Manji yang saat ini sedang berada di pondoknya. Setelah bertemu dengan Manji, Gaichi pun lalu berkata, maksud kedatangannya kemari adalah perintah dari pemimpin tertinggi di Mugai Ryu, sekaligus pemimpin tertinggi juga di Bansu, yaitu Habaki Kagemura. Ia ingin merekrut Manji dan bergabung ke dalam kelompok Mugai Ryu. Namun Manji pun di sini nampak acuh tak acuh menanggapi tawaran tersebut, hingga Manji pun berkata, aku mau untuk bergabung dengan Mugai Ryu dengan catatan kau harus bisa untuk mengalahkanku. Singkat waktu, pada akhirnya mereka pun lalu bertarung. Tanpa membuang waktu, Gaichi segera menyerang Manji dengan sangat liar, gila dan juga brutal. Alhasil, sebuah pedang katana miliknya pun berhasil untuk melukai Manji tepat di matanya. Melihat kondisi dari Manji yang berteriak kesakitan seperti sekarang, Gaichi pun menganggap jika pasti Manji akan kalah dan mau untuk bergabung ke dalam Itoryunya. Hal itu pun ternyata tidak seperti itu, karena faktanya Manji dapat bangkit dan menyerang Gaichi hingga tubuhnya pun terpental cukup jauh. Bahkan sebuah senjata mematikan milik Gaichi yang biasanya tidak akan pernah selamat oleh musuh siapapun itu. Namun lain halnya dengan Manji. Manji pun seolah hanya menganggap senjata itu adalah sebagai senjata mainan. Ia pun yang awalnya kesusahan untuk melepaskan ikatan senjata itu dari leher Manji, tapi faktanya merasa jika dirinya telah kalah, Gaichi pun tidak lagi memaksa Manji untuk ikut dan bergabung ke dalam
kelompok pedang Mugeiryu-nya. Namun Manji pun berkata, jika sepertinya melihat dari tekad Geiji untuk mengalahkannya tadi, Manji pun di sini mulai tertarik dan ia pun mau untuk bertemu dengan pemimpin tertinggi mereka, Habaki Kakimura, yang tanpa disadari oleh Manji jika saat ini dirinya telah masuk ke dalam perangkap yang sengaja dibuat oleh Habaki. Sekaligus ini adalah sebuah malapetaka panjang yang nantinya akan dihadapi dan dirasakan oleh Manji. Di lain sisi, terlihat Rin yang sedang berteduh dari hujan. Ia diperintahkan oleh Manji untuk tetap menunggu di sana karena Manji tidak tahu bahaya apa yang akan menyerang Rin sewaktu-waktu. Tiba-tiba saja ada seorang wanita memberikan payung pada Rin. Ternyata itu adalah Hyokurin, yang kemudian Hyokurin pun mengajak Rin untuk makan makanan yang manis sembari menunggu hujan reda. Di sisi yang berbeda, Habaki yang mendengar rumor desas-desus tentang Manji jika dirinya adalah samurai abadi yang dikutuk dan tidak akan pernah bisa mati. Segera Habaki pun menghujamkan tepat secara presisi pedang katana yang ia pegang ke jantung Manji, dan Manji pun berteriak hebat setelah dirinya terluka cukup parah oleh Habaki. Tapi alangkah terkejutnya Habaki karena seketika itu juga dari cacing suci yang terkandung di dalam darah Manji, luka-luka itu pun kembali tertutup dan hilang seketika. Sore harinya, setelah puas makan bersama dengan Hyokurin, Rin pun mengunjungi tempat itu. Pada penjaga, ia pun bertanya tentang keberadaan Manji, tapi sang penjaga pun berbohong pada Rin dengan mengatakan jika Manji telah pergi kurang lebih setengah jam yang lalu. Rin pun di sini tidak menaruh rasa curiga apapun. Segera ia pun memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya di sebuah pondok tempat mereka tinggal. Namun sesampainya Rin di sana, ia pun tidak menemukan Manji. Fakta menariknya adalah jika saat ini Habaki sudah mengurung Manji di sebuah penjara bawah tanah yang dikarenakan Habaki ingin menciptakan satu orang lagi yang seperti Manji, yang juga abadi dan tidak akan bisa mati. Nantinya sosok itu akan dikendalikan oleh Habaki sebagai seorang pembunuh yang tidak pernah bisa untuk dibantai. Dan tentunya nantinya orang itu akan ditugaskan untuk menghabisi seluruh anggota dari Itoryu. Malam harinya, sewaktu sedang hendak beristirahat, Rin pun dikejutkan dengan dua sosok yang datang tiba-tiba ke rumahnya. Sosok pria bertubuh besar adalah Isaku, dan wanita kecil ini adalah Doa. Secara tiba-tiba, Doa pun langsung mengeluarkan pisaunya dan mencoba untuk menghabisi Rin di sana. Hal itu pun segera dihentikan oleh Isaku, sahabat baiknya. Mereka kemudian meminta maaf atas kejadian barusan kepada Rin, dan Isaku memohon agar diizinkan untuk tinggal beberapa waktu di rumah ini dikarenakan mereka yang sudah tidak memiliki tempat tinggal lagi untuk selamanya. Awalnya dengan tegas Rin pun menolak kehadiran mereka berdua, apalagi untuk tinggal bersama dengan Rin dikarenakan baru perkenalan pertama saja. Tapi Doa sudah hampir membahayakan nyawanya. Namun melihat keteguhan dan ketulusan hati dari Isaku yang memohon agar diizinkan untuk tinggal, pada akhirnya Rin pun tidak tega. Alhasil mereka pun lalu tinggal di sana bersama dengan Rin. Keesokan harinya, Rin pun menemui Hyokurin, dan pada Hyokurin Rin menjelaskan jika dari kemarin Manji belum pulang. Tapi menurut penjaga di sana, jika Manji telah pulang setengah jam sebelum ia datang untuk menjemputnya. Rin pun yang paham dengan kondisi ini, segera ia pun datang ke tempat pengawal itu, dan pada pengawal itu ia pun bertanya di manakah Manji berada. Ia tetap menegaskan jika Manji sedang pergi. Namun kemudian sang pengawal pun memberikan secari kertas kepada Hyokurin, dan Hyokurin pun diminta untuk langsung membacanya saja. Dan isi dari kertas tersebut bertuliskan jika mulai detik ini juga Habaki Kakimura telah membubarkan Mugeiryu dan tidak ada lagi perguruan pedang Mugeiryu untuk selamanya. Mereka bisa bebas hidup sesuai apa yang mereka inginkan. Sementara itu di penjara bawah tanah, Habaki pun datang untuk menemui Manji. Sontak melihat kedatangan Habaki yang telah membuatnya seperti sekarang, Manji pun murka dan ingin untuk mencincangnya saat ini juga. Seketika itu, lengan Manji yang diikat oleh sebuah rantai besi langsung ditarik ke atas hingga posisi tubuh Manji pun menggantung dan mustahil untuk dapat melawan saat ini. Habaki kemudian memerintahkan masuk seorang dokter bedah spesialis yang terbaik bernama
Ayame Burando. Nantinya Burando bersama dengan seluruh anggotanya diperintahkan oleh Habaki untuk meneliti tubuh dari Manji juga organ-organ dalamnya. Nantinya dengan begitu, sebuah eksperimen yang diciptakan akan menunjukkan sosok kuat juga seperti Manji yang pastinya tidak akan bisa mati untuk menghabisi dengan mudah seluruh anggota Itoryu sampai ke akar-akarnya. Setelah lukanya telah pulih kembali, Manji pun diberi sebuah minuman sake kesukaannya oleh Burando. Kemudian, Manji pun menjadi pingsan karena telah dicampur obat bius ke dalam sake tersebut. Barulah dari situ, Burando memulai aksinya untuk membedah dan menyelidiki lebih lanjut terkait organ-organ dalam yang ada di dalam tubuh Manji. Pisau bedah pun segera ia keluarkan dan langsung membedah tubuh Manji. Namun, seketika itu juga, tak lama setelah Burando membedah tubuh Manji, tubuhnya pun kembali tertutup hingga tangan Burando yang tidak sempat untuk ia cabut hampir saja tertanam di dalam tubuh Manji. Untungnya Burando berhasil mencabut tangannya tepat waktu. Kemudian ada seorang samurai bertubuh besar yang merupakan pekerjaannya adalah tukang jagal. Bersama dengan masternya datang ke sana. Ia ditugaskan oleh Habaki untuk menebas lengan Manji dan melihat apakah dapat kembali tersambung dengan sempurna. Nantinya tapi tidak disambungkan ke tangan Manji, melainkan pada seorang talent yang sudah disiapkan oleh Habaki sebelumnya. Sosok talent ini bernama Dewanosuke. Kemudian sang master pun segera menebas lengan dari Manji. Begitupun dengan Dewanosuke. Lalu kemudian tangan Manji pun dipasangkan di tubuh Dewanosuke. Hingga keesokan harinya Burando pun terkejut karena transparasi tangan dari Manji kepada Dewanosuke pun berhasil dengan sempurna, dan mungkin ini adalah yang diinginkan oleh Habaki. Akan tetapi Habaki pun merasa jika semua itu belumlah berhasil. Ia kemudian kembali mengangkat pedang katana miliknya di penjara bawah tanah itu dan langsung menghujamkan pedang katananya tepat ke jantung Dewanosuke. Namun berbeda dengan Manji, Dewanosuke pun tewas seketika, yang itu artinya jika eksperimennya kali ini telah gagal. Kematian dari Dewanosuke di depan matanya sendiri membuat Dr. Burano pun menjadi sangat terpukul, bahkan sampai depresi dan hampir gila. Dikarenakan Dewanosuke adalah sahabat baiknya sendiri, tapi sengaja ia korbankan untuk ambisi dari Habaki. Di luar dugaan, hal itu pun membuat sang dokter menyuruh para pengawal untuk berkata pada Habaki, meminta Habaki membawakan beberapa tahanan lagi sebagai bahan uji coba eksperimennya. Namun, dari semua orang yang dijadikan bahan uji eksperimennya tersebut, tidak ada satupun dari mereka yang selamat, dan hasilnya pun sia-sia alias gagal, dan mereka semua yang menjadi kelinci percobaan itu mati dengan sia-sia. Sementara itu, tepatnya di gerbang Fukuage, di sana Rin, Doa, dan juga Isaku, mereka pun yang sedang ingin masuk dihadang oleh beberapa pengawal yang berjaga. Namun setelah ditanya dan tidak bisa menjawab, Doa malah memutuskan untuk menghabisi mereka semua dan tidak ada yang tersisa. Sontak hal itu pun memicu sebuah amarah dari seluruh pengawal dan kembali melaporkannya. Namun Doa tidak peduli walaupun Isaku berusaha untuk menghentikan aksinya tersebut. Singkatnya, para pengawal yang lain pun lalu berdatangan dengan jumlah yang lebih banyak. Seorang diri Isaku pun mencoba untuk menahan mereka semua. Lalu ia pun mengambil sebuah langkah yang sangat berani. Isaku mengangkat tubuh Rin dan juga Doa, melemparkan mereka berdua ke anak sungai yang mengalir. Tujuannya hanya satu, agar jika nantinya tertangkap, hanya Isaku sajalah yang berhasil ditangkap oleh mereka semua. Sementara Rin disuruh oleh Isaku untuk menjaga Doa. Setelah itu, di pinggiran anak sungai, Doa pun terus saja menangis histeris karena ia tahu pasti saat ini sahabat baiknya Isaku tidak akan pernah selamat lagi. Rin di sini yang mengetahui jika Doa dan juga Isaku adalah anggota dari Itoryu. Lalu kemudian ia pun menjelaskan pada Doa, bukankah pemimpinmu akan malu jika melihat anak buahnya menangis seperti sekarang? Apakah Itoryu itu adalah kumpulan pendekar pedang yang cengeng?
Doa langsung terdiam setelah mendengar penjelasan dari Rin barusan, sehingga ia pun memutuskan untuk tidak lagi bersedih dan tekadnya sangat bulat untuk menyelamatkan Isaku, sekaligus Rin yang juga akan menyelamatkan Manji. Akhirnya mereka pun bersatu dan bersama-sama untuk menyelamatkan orang-orang yang mereka sayangi. Sewaktu sedang berada di rumah Rin, Doa pun membayangkan betapa sedihnya perjalanan yang telah ditempuh bersama dengan Isaku selama ini, dimana di saat itu Doa selalu saja merasa kelaparan dan ia pun selalu ingin memaksa dan menebas habis semua orang-orang mengambil makanan mereka. Tapi aksinya itu pun selalu dihentikan oleh Isaku. Isaku selalu menasihati Doa agar sebaiknya melakukan sebuah kebaikan dan jangan pernah memaksa, lebih baik meminta, jika tidak diberi ya sudah. Hingga pada akhirnya Doa bersama dengan Isaku pun tiba dan melangkahkan kakinya tepat di pondok milik Manji dan juga Rin. Kemudian Rin pun datang menghampiri Doa. Ia pun berkata jika dirinya akan pergi ke sebuah penjara yang bernama Koden Mako yang berada di bawah tanah. Rin yakin jika Manji bersama dengan Isaku dikurung di penjara itu. Doa pun langsung segera mengikuti Rin dan mereka berdua pun melakukan pengintaian berhari-hari di tempat itu. 1 hari tak ada hasil apa-apa, 2 hari bahkan sampai 4 hari mereka berdua selalu setia menunggu di sana. Dikarenakan tidak menemukan petunjuk apapun di tempat itu, mereka berdua pun memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Namun di tengah jalan Doa pun meminta izin pada Rin karena ia harus pergi ke sebuah tempat yang ia yakini akan mendatangkan sebuah petunjuk. Doa segera pergi sebelum Rin memberikan jawaban. Beberapa hari kemudian, sewaktu Rin sedang menyelidiki sebuah misteri di dalam sebuah peta yang ia gambar, ia pun mendengar sebuah suara langkah kaki dari luar kamarnya. Rin kemudian langsung mengecek, ternyata itu adalah Doa. Dan Doa pun di sini menyatakan pada Rin jika pencariannya beberapa hari ini terasa nihil dan tidak mendapatkan jawaban apapun. Malam berikutnya Rin pun menemui Hyokurin dan ia pun di sini memiliki sebuah siasat. Langsung ia ceritakan pada Hyokurin untuk menyelamatkan Manji. Hyokurin pun di sini bersedia untuk membantu Rin dan menjalankan sebuah misi dari strategi yang telah disusun dan direncanakan dengan matang oleh Rin. Singkatnya, keesokan paginya mereka semua pun mulai bergerak, Doa, Rin dan juga Hyokurin. Saat menyusuri terowongan di penjara bawah tanah, Rin bersama dengan Doa pun dikejutkan dengan sekumpulan makhluk aneh yang tiba-tiba muncul. Mereka adalah manusia-manusia yang gagal menjadi bahan eksperimen dari Dokter Burando, tapi sadar jika para makhluk yang seperti zombie ini tidak mampu untuk menghabisi mereka. Mereka memutuskan untuk menghindar dan terus melanjutkan perjalanan. Hingga di satu momen, Rin pun melihat jika ada Isaku yang sudah tergeletak tak bernyawa. Doa yang melihat hal itu, ia pun hanya bisa menangis dengan histeris. Kemudian ia pun berkata dan meminta pada Rin untuk melanjutkan perjalanannya mencari Manji seorang diri saja. Rin yang paham segera terus berjalan maju. Pada akhirnya Rin pun kini telah tiba di sebuah penjara. Di sana ia pun melihat Manji yang terlihat pingsan dan sangat lemah sekali. Rin berusaha untuk menolong Manji, namun di belakang Rin ada Dokter Bunardo yang langsung menyerangnya. Tanpa aba-aba Rin pun membabi buta menghabisi Dokter Bunardo di tempat itu. Hal itu pun membuat Manji lalu terbangun karena sebuah suara gaduh yang diakibatkan oleh pertarungan Rin barusan. Lalu di waktu bersamaan, Habaki pun lalu datang dan langsung menyerang Manji. Tak hanya Habaki, ternyata Ayame bersama dengan masternya juga datang ke sana untuk menghabisi Manji. Namun keanehan pun terjadi karena faktanya Isaku pun dapat kembali bangkit. Tubuhnya pun tanpa rasa robek dan tidak terkoyak sedikit pun. Hal itu dikarenakan oleh Doa, entah apa yang dilakukan oleh Doa, sehingga Isaku pun dapat kembali bangkit dan bertarung.
Di waktu bersamaan, tiba-tiba saja air pun mengalir masuk ke dalam penjara bawah tanah tersebut, membuat Doa pun terbawa oleh derasnya arus air yang tiba-tiba datang. Manji segera meminta Isaku untuk berenang dan menyelamatkan Doa. Isaku pun segera menuruti perkataan dari Manji tersebut. Yang setelah itu, Manji pun meminta Rin untuk mengambil lengannya yang putus yang tadi ditebas oleh Habaki. Kemudian saat Rin hendak mengambil lengan Manji yang terputus tersebut, tiba-tiba saja ada sosok yang muncul yang langsung mengambil tangan dari Manji tersebut. Ternyata Rin pun teringat dengan sosok bertopeng ini. Ia adalah Renzo yang ayahnya beberapa waktu lalu telah dihabisi tanpa sengaja oleh Manji. Lalu yang membuat Rin lebih terkejut lagi jika Renzo saat ini datang tak hanya sendiri, melainkan dengan Shira. Walaupun Shira masih menyimpan dendam terhadap Manji, tapi ia sadar ini bukan waktu yang tepat untuk membalaskan dendam. Alhasil mereka pun saling pergi untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Malam berikutnya terlihat jelas seorang samurai yang saat ini sedang membantai habis seorang kelompok dari shinobi. Sosok ini adalah Tsukazane Baro yang merupakan komandan dari Itoryu, dan Baro pun di sini membantai habis dikarenakan kelompok dari Rocky adalah kelompok yang berusaha untuk mengejar dan membantai habis seluruh anggota Itoryu. Insiden pembantaian tersebut saat ini sudah sampai ke telinga komandan dari kelompok Rocky yang tak lain adalah Habaki Kagemura. Sontak mendengar sosok yang telah menghabisi beberapa anggota Rocky-nya tak lain adalah kelompok dari Itoryu yaitu Baro. Habaki pun di sini sangat murka. Segera ia pun memberikan perintah pada semua anggotanya untuk menghabisi seluruh kelompok Itoryu dalam kurun waktu selama 30 hari, dan itu artinya tidak ada waktu senggang atau waktu main-main dalam perburuan kali ini. Para kelompok Rocky yang mengerti dengan perkataan itu, segera mereka pun bergegas untuk bertindak. Namun sebelum kelompok Rocky ini pergi melakukan tugas mereka, Habaki pun berkata ia akan memberikan sebuah imbalan yang sangat besar sekali dan juga kedudukan nanti setelah Itoryu berhasil dikalahkan bagi seluruh anggota yang berhasil untuk mendapatkan kepala dari Anotsu Kagehisa. Kemudian Habaki pun bertemu dengan pemimpin tertinggi di Puri Edo yaitu Hanabusa. Hanabusa di sini mendesak pada Habaki agar sebaiknya segera untuk menangkap kelompok dari Itoryu bersama dengan kelompok Rocky yang saat ini dibentuk oleh Habaki. Dan jika gagal tugas tersebut, maka itu artinya Habaki harus meninggalkan Edo mau tidak mau bersama dengan seluruh anggota keluarganya tanpa memandang seluruh penghargaan yang telah dicapai oleh Habaki selama ini untuk Puri Edo tersebut. 10 hari dari sekarang adalah waktu yang sudah ditentukan oleh Hanabusa agar sebaiknya Habaki dapat menyelesaikan tugasnya untuk menangkap seluruh anggota Itoryu tersebut. Akan tetapi Habaki meminta perpanjangan waktu dikarenakan ia butuh strategi yang sangat matang untuk menangkap kelompok Itoryu tersebut. Hal itu pun membuat Hanabusa memerintahkan sekelompok pasukannya untuk menuju ke kediaman Habaki. Hal itu dikarenakan Hanabusa yakin jika kelompoknya berhasil menyandra anak dan juga istrinya. Dengan begitu, Habaki akan bersungguh-sungguh dengan tugasnya dan tidak main-main. Singkatnya, istri Habaki yaitu Nyonya Shima dan juga putranya Sakutaro, mereka pun berhasil dibawa oleh para pasukan Hanabusa untuk melacak keberadaan dari Itoryu. Mula-mula kelompok dari Rokidan menyiksa anak Abayama Sasuke dan juga keluarganya yang lain, kemudian beralih ke sebuah rumah tunangan dari Sukezane Boru agar nantinya banyak informasi yang akan mereka dapatkan terkait keberadaan dari seluruh anggota Itoryu sekarang. Dikarenakan tidak berhasil mendapatkan informasi apapun terkait keberadaan dari Itoryu, kelompok Rocky dan juga Habaki memutuskan untuk menuju ke markas Itoryu yang telah mereka bakar sebelumnya. Akan tetapi sesampainya di sana, rupanya dengan dipimpin oleh komandan dari Itoryu yaitu Magatsu, para kelompok Itoryu pun segera melakukan sebuah penyerangan terhadap kelompok Rocky dan juga yang lainnya. Singkatnya di sini, melihat semua itu, anak angkat dari Habaki Kagemura yaitu Ryo, ia pun segera ingin menghabisi seluruh anggota Itoryu. Walaupun Habaki memperingatkannya, tapi Ryo tidak peduli sama sekali. Alih-alih menghabisi seluruh anggota Itoryu yang ada, malahan
Ryo pun berhasil dikalahkan dengan mudah oleh Magatsu. Namun di sini Magatsu tidak membunuh Ryo dikarenakan ia adalah seorang wanita yang mungkin saja tidak terlalu bersalah atas keterlibatannya di dalam kelompok Rocky. Di sisi lainnya, Habaki pun bertemu dengan orang suruhan dari Hanabusa. Ia pun meminta pada Habaki agar sebaiknya kelompok Rocky dibubarkan dan diserahkan secara sukarela kepada Hanabusa dikarenakan saat ini Habaki telah gagal untuk menjalankan tugasnya dengan baik yang telah diberikan dari Hanabusa pada Habaki. Dan jika Habaki menolak, maka nyawa anak dan istrinya menjadi taruhannya. Habaki pun segera menurutinya. Namun sang istri pun di sini meminta izin agar sebaiknya dapat berbicara pada Habaki suaminya. Di hadapan Habaki, Shima dan juga putranya Sakutaro meminta maaf dikarenakan mereka berdua hanya menjadi beban saja atas semua perjalanan yang telah ditempuh oleh Habaki. Merasa hanya jadi beban untuk Habaki saja, mereka berdua pun memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka dengan cara bundir. Sontak melihat semua itu, kematian orang yang sangat dicintainya, Habaki pun menjadi marah. Ia pun bersumpah akan menangkap dan membantai seluruh anggota Itoryu dalam kurun waktu 7 hari saja. Beberapa hari kemudian, sewaktu Rin sedang berjalan di pasar di kota Edo, ia pun tanpa sengaja berpapasan dengan Anotsu Kagehisa. Rin kemudian mengejar Anotsu yang saat melihat dirinya berusaha untuk lari dan menjauh dari Rin. Anotsu kemudian berkata pada Rin setelah berhasil tertangkap jika saat ini Anotsu bersama dengan kelompok dari Itoryu miliknya itu akan pergi meninggalkan kota Edo dan mereka semua akan menuju ke kota Satsuma. Itulah tempat yang sudah disepakati dan dijanjikan akan berkumpul di sana oleh Anotsu. Rin pun di sini mengurungkan niatnya untuk menghabisi Anotsu. Kemudian ia pun meminta Anotsu untuk juga membawa Rin. Tapi Anotsu pun menolak dikarenakan semua ini adalah perjalanan balas dendam yang hanya dilakukan oleh kelompok Itoryu saja. Rin pun di sini tetap memaksa untuk ikut bersama dengan Anotsu hingga pada akhirnya ia pun berkata, "Kau boleh ikut asalkan kau membawa sosok samurai legendaris yang tidak bisa mati tersebut." Sosok itu adalah Manji. Singkat cerita, Rin bersama dengan Manji pun akhirnya bersama-sama pergi menuju ke Satsuma, di mana di sana juga ada seluruh kelompok dari Itoryu yang juga akan pergi menuju ke Satsuma seperti apa perintahnya dari kepala mereka, yaitu Anotsu Kagehisa. Ternyata Habaki Kagemura bersama dengan kelompok dari Rocky-nya sudah mengetahui tentang keberadaan dari kelompok Itoryu tersebut. Segera mereka juga bersama-sama untuk pergi menuju ke Satsuma. Di sisi yang berbeda, Keiichi menemui Hyukurin. Ia pun memberikan sejumlah uang untuk Hyukurin. Keiichi berkata, mungkin saja mereka tidak akan pernah bertemu lagi dikarenakan sebuah misi yang diberikan oleh Habaki kali ini terbilang sangat berat karena ia harus berhadapan langsung dengan seluruh anggota Itoryu yang notabene adalah pembunuh liar yang sangat gila. Mendengar hal tersebut, Hyukurin pun nampak marah. Ia pun melemparkan uang-uang itu dan berkata pada Keiichi, "Apakah kau lupa dengan janjimu untuk merawat anak ini dengan baik? Dan aku tidak sudi jika harus membesarkannya seorang diri tanpa dirimu." Kembali ke tempat pertarungan sebelum Satsuma. Di sana terlihat dua shinobi sedang berpapasan dengan shinobi yang lain. Kumpulan shinobi ini pun yang menganggap jika mereka adalah musuh, segera menyerang dua shinobi tersebut menggunakan sebuah shuriken. Yang untungnya sebelum benar-benar dibantai oleh kawanan shinobi tersebut, dua shinobi ini pun berhasil meloloskan diri dan kabur dari tempat itu. Lalu pada saat Manji dan juga Rin sedang berjalan, tiba-tiba saja Rin berteriak karena di depannya ia melihat ada dua shinobi yang terluka. Ditambah lagi setelah melihatnya secara dekat, Rin mengenali sosok itu. Ia adalah Meguro dan juga Popo. Singkat cerita, Manji pun segera menggendong Popo yang terluka dikarenakan shuriken yang terkena dirinya itu beracun. Manji menggendong Popo hingga tiba di sebuah klinik. Lalu tabib di sana pun dengan sigap langsung mengobati luka dari Popo. Cerita pun lalu kembali ke Edo. Di sana terlihat tiga anggota dari Itoryu, tepatnya komandan perang Itoryu, yaitu Ozuhan, Buro, dan juga Magatsu, sedang menemui pimpinan mereka yaitu Anotsu Kagehisa di sebuah goa. Nampaknya mereka sedang ingin melakukan sebuah penyerangan di bawah arahan dari Anotsu.
para anggota Itoryu pun segera bergerak menuju ke Puri Edo, dan setibanya di sana, para penjaga yang mencoba untuk menghalau mereka langsung diluluhlantakkan oleh para anggota Itoryu ini. Sepertinya ada misi khusus yang harus mereka segera selesaikan di Puri Edo ini. Anotsu kemudian berkata pada semuanya jika mereka sebaiknya harus cepat untuk melakukan pergerakan lagi, dikarenakan mereka harus segera tiba di pusat Puri Edo. Nantinya di sana ada sebuah kejutan yang akan diberikan oleh Anotsu pada pimpinan di Puri Edo ini. Masalahnya adalah untuk segera tiba di pusat Puri Edo, jalannya pun tidak mulus. Banyak sekali halang lintang dan jumlah pasukan yang berkali-kali lipat dari sebelumnya yang mereka hadapi. Namun pada akhirnya dengan penuh perjuangan dan satu visi misi yang sama, mereka semua pun akhirnya tiba di tempat yang mereka ingin datangi. Setibanya di sana, rupanya Anotsu langsung disambut dengan banyak pasukan. Ditambah lagi pimpinan dari Puri Edo pun lalu keluar, yaitu Hanabusa. Hanabusa lalu mengatakan pada Anotsu, "Apa yang kau lakukan? Bukannya kau seharusnya sudah mati?" Mendengar hal tersebut, Anotsu pun menjadi marah, dan dengan keterampilan berpedangnya, Hanabusa pun berhasil dibekuk oleh Anotsu dan kawan-kawannya, walaupun di markas besarnya sendiri. Kemudian Anotsu pun memberikan perintah pada Magatsu untuk menuliskan sebuah pesan di dinding sesuai dengan rencana awal mereka. Dan pesan itu berbunyi, "Penjaga Puri pengawal Shogun, pembasmi musuh Bakufu. Aliran pedangnya harus sama persis semuanya dan menjalankan dengan aliran pedang sesuai dengan ajaran ilmu pedang dari Itoryu." Lalu kemudian Anotsu menyandra Hanabusa untuk menyelamatkan diri mereka semua dari kepungan para pengawal yang berjaga. Semata-mata dikarenakan hal itu adalah mereka semua yang sudah tidak mampu lagi untuk bertarung karena terlalu lelah dengan jumlah musuh yang tidak kunjung habis. Tapi sayangnya, tidak semua anggota Itoryu berhasil keluar dengan selamat dari Puri Edo, yang dimana kemudian Anotsu pun lalu tersadar. Ia bertanya kepada Buro, "Di manakah Ozuhan?" Karena tidak terlihat dari tadi. Lalu kemudian Magatsu pun datang dan memerintahkan untuk segera berjalan menyusuri tembok Hanzo. Namun Anotsu pun enggan untuk pergi sebelum semua anggotanya kumpul. Ia pun memutuskan untuk mencari Ozuhan terlebih dahulu. Buro segera angkat bicara. Ia menyuruh dari Magatsu untuk sebaiknya menjaga pimpinan mereka, yaitu Anotsu. Sementara Buro seorang diri yang akan mencari Ozuhan, menghadapi segala rintangan walaupun ia harus mati di tangan para pengawal kesogunan. Keesokan harinya, Popo dan juga Meguro yang sudah sembuh langsung menyusul Manji dan juga Rin. Di tengah jalan mereka berdua pun berpapasan dengan Shira. Lalu kemudian Shira pun menanyai mereka, "Di manakah Manji?" Dua shinobi ini yang sudah tahu siapakah sosok Shira adalah sosok anjing gila yang sangat psikopat. Mereka berdua pun lalu berkata jujur tentang Manji, yang kemudian Shira pun langsung berlari menuju Satsuma tanpa menghiraukan dua shinobi ini lagi. Sementara Manji sendiri saat ini sedang berada di dalam tandu. Kemudian para pemikul tandu pun menghentikan tandu mereka karena mereka melihat ada sesuatu yang janggal di depan sana. Manji langsung buru-buru untuk mengecek keadaan di depan, memastikan jika tandu milik Rin baik-baik saja. Setelah Manji melihat jika di depan sana ternyata para pemikul tandu yang memikul tandu Rin sudah tewas dibantai. Sementara Rin saat ini sedang dibawa lari oleh sosok yang tidak asing, yaitu Shira. Singkat cerita, Manji pun saat ini sudah berada di hadapan Shira. Ia pun segera bertanya pada Shira di manakah Rin berada. Namun Shira pun tidak memberitahukannya begitu saja. Hal itu pun membuat Manji menjadi sangat kesal. Lalu kemudian melihat Manji yang sangat gigih untuk menyelamatkan Rin, Shira pun akhirnya menyuruh Manji untuk menoleh ke samping. Dan setelah ia menoleh, ia pun terkejut melihat jika saat ini kondisi Rin sedang tergantung di bawah sungai yang mungkin saja akan membeku sebentar lagi. Di sana lagi ditambah ada Renzo. Manji khawatir jika Renzo akan menghabisi Rin sewaktu-waktu.
Dalam pertarungan sengit tersebut, awalnya Manji pun berhasil untuk menebas leher dari Shira. Akan tetapi keanehan pun di sini muncul. Ketika saat itu juga Shira tidaklah mati seperti para samurai yang lain yang biasa dihabisi oleh Manji. Namun ia dapat kembali bangkit. Semua itu dikarenakan rupanya di dalam tubuh Shira juga terkandung sebuah cacing suci yang sama seperti Manji. Itulah mengapa Shira menjadi abadi seperti Manji. Dan sayangnya pada anime ini tidak dijelaskan secara rinci dari manakah Shira mendapatkan cacing suci tersebut. Manji yang sadar jika saat ini Shira juga telah menjadi samurai abadi seperti dirinya. Ia tidak memilih untuk meladeni Shira, melainkan prioritas Manji adalah untuk menyelamatkan Rin terlebih dahulu, karena jika terlalu lama pasti Rin akan mati membeku. Kemudian dengan sebuah pisau kecil yang dipegang oleh Manji, ia pun memutuskan kedua tali yang mengikat tangan Rin saat ini. Akan tetapi ternyata Rin pun tiba-tiba saja tenggelam, karena faktanya tepat di kaki Rin digantungkan sebuah batu besar oleh Shira. Sewaktu Manji menyelam ke dalam untuk mengikuti Rin, tiba-tiba saja tanpa sengaja pisau yang ia pegang tenggelam, dan dalam keadaan satu tangan saja. Nampak sekali jelas jika Manji kesulitan membantu Rin dalam melepaskan ikatan batu besar tersebut. Dalam situasi genting tersebut, untungnya Meguro pun datang tepat waktu. Ia langsung melompat ke dalam sungai menyelamatkan Manji dan juga Rin, dan mereka berdua pun akhirnya selamat. Sementara itu kembali kepada Shira, yang saat ini tanpa sengaja ia pun berpapasan dengan dua anggota Itoryu, yaitu Anotsu dan juga Magatsu. Magatsu yang melihat dengan mata kepalanya jika pembunuh kekasihnya masih hidup, yaitu Shira. Ia pun lalu meminta izin pada Anotsu untuk sebaiknya Anotsu melanjutkan perjalanan sendiri saja. Nanti ia berjanji akan menyusul. Anotsu berkata jika mereka harus bertemu di sebuah tempat yang bernama Hitachi. Lalu setelah itu kemudian Shira pun mendapatkan sebuah pelajaran berharga dari Magatsu. Namun Shira pun tidak mati, malahan ia berhasil untuk mengalahkan Magatsu dan melukai beberapa titik saraf dari Magatsu. Hal itu pun membuat Magatsu menjadi khawatir, pasti ialah yang akan dihabisi oleh Shira saat ini. Di waktu itu juga, lalu muncul salah satu shinobi, ia adalah Popo. Popo dengan kekuatan shinobinya menyerang Shira dari penjuru arah dengan secepat mungkin. Namun cacing suci di tubuh Shira pun beregenerasi dengan sangat cepat, sehingga ia pun tidak mati dan dapat kembali bangkit. Di waktu itu juga Manji pun tiba-tiba saja muncul dari kabut yang ada di tempat itu. Kemudian mereka pun lalu melakukan sebuah pertarungan yang sesungguhnya, pertarungan sengit antar dua samurai abadi yang tidak pernah bisa mati. Sayangnya dalam pertarungan sengit tersebut, Manji pun lagi-lagi berhasil dikalahkan oleh Shira hingga ia pun tidak mampu untuk sekedar berdiri. Shira pun kemudian duduk di atas Manji. Ia pun mengatakan pada Manji, "Apa yang kau inginkan sekarang?" Manji pun menjawab jika ia hanya ingin mati dengan damai, dan satu-satunya orang yang harus dihabisi sebelum ia mati adalah Shira itu sendiri. Dalam hati Manji kemudian ia pun teringat sesuatu hal, jika cacing suci tidak bisa beregenerasi dengan cepat. Manji segera mencongkel bola mata Shira sewaktu ia sedang lengah. Hal itu dikarenakan jika sebenarnya cacing suci hanya bisa untuk beregenerasi pada satu titik bagian luka saja, sedangkan Shira mengalami banyak luka tusukan dari Manji, begitupun dirinya, hingga membuat regenerasi pun menjadi melambat. Bahkan mungkin cacing suci pun telah mati. Setelah mendengar penjelasan tersebut dari Manji, Magatsu langsung menaiki kudanya dan menebas kaki dari Shira, sehingga Shira pun tidak bisa lagi untuk berjalan dan ia pun lalu mati. Namun kematian Shira bukan diakibatkan oleh Manji ataupun Magatsu, melainkan ia tidak bisa berdiri hingga malam hari. Hal itu kemudian memancing para kawanan serigala yang melintas. Mereka kelaparan dan lalu memakan daging dari Shira hidup-hidup hingga akhirnya ia pun tewas.
Keesokan harinya di tengah hutan, salah satu anggota dari Itoriu pun yang sedang berjaga tak jauh dari markas Itoriu di tengah hutan tersebut tiba-tiba saja didatangi oleh kelompok Rocky yang dimana kemudian tanpa mengeluarkan satu patah kata pun seorang anggota Rocky yaitu Arashimo langsung memenggal kelapa dari orang tersebut hingga tewas. Singkat cerita, para kelompok Rocky pun kini telah tiba di perkemahan dari kelompok Itoriu. Kemudian kelapa itu pun langsung dilemparkan pada orang-orang yang ada di sana. Seluruh anggota Itoriu pun terkejut. Mereka mengenali sosok itu adalah Yotsushiba dan kemudian memicu amarah dari kelompok Itoriu. Kemudian komandan perang Itoriu pun lalu keluar dari tempatnya, yaitu Tuan Abayama. Tuan Abayama di sini mengenali sosok itu. Mereka adalah kelompok Rocky. Lalu kemudian memutuskan untuk segera bertarung saja. Abayama juga melarang seluruh anggota Itoriu untuk membantunya. Ia akan menghabisi kelompok Rocky seorang diri saja. Yang kemudian ada sosok berkuda lalu muncul ke tempat itu. Ia adalah Keiichi. Melihat sosok Keiichi, Abayama pun di sini nampak senang. Lalu orang-orang bertanya siapakah Keiichi. Abayama menjelaskan jika Keiichi adalah musuh bebuyutan sekaligus musuh terberat yang selama ini belum bisa ia kalahkan. Kemudian Abayama segera tertawa terbahak-bahak mendatangi Keiichi. Ia pun segera berlari ke sana. Namun 3 orang anggota Itoriu pun tidak tinggal diam. Mereka sadar jika pasti Abayama akan kewalahan menghadapi seluruh musuhnya kali ini. Lalu mereka bertiga pun memutuskan untuk ikut. 3 orang anggota Itoriu ini adalah Arisusu, Koda, dan juga Yatoin. Di tempat yang berbeda, Keiichi pun sudah bersiap untuk menghadapi Abayama. Ia menyuruh Hyokurin untuk berjaga saja di kuda dan jangan ikut campur dalam urusannya kali ini. Begitupun dengan orang-orang Itoriu yang hendak membantu Abayama. Abayama menjelaskan jika mereka berani ikut campur dalam pertarungan ini, maka mereka bertigalah yang akan dibantai habis-habisan oleh Abayama. Mendapatkan serangan bertubi-tubi tanpa henti dari Abayama, Keiichi pun di sini sedikit terluka. Lalu kemudian Keiichi berhasil mendapatkan lengan dari Abayama. Walaupun hanya bertarung dengan satu tangan saja, tapi Abayama berhasil membuat Keiichi terluka cukup parah. Hyokurin yang melihat hal tersebut, ia pun menawari Keiichi untuk sebaiknya berhenti, biar dirinya saja yang mengurus Abayama. Keiichi pun marah dengan perkataan Hyokurin. Ia pun meminta Hyokurin agar tetap diam di kuda dan jangan ikut campur. Namun Hyokurin yang tidak ingin kehilangan orang yang ia cintai untuk kedua kalinya, ia pun memutuskan melancarkan serangan. Sebuah busur panah ia arahkan. 3 orang dari Itoriu yang melihat hal tersebut mencoba untuk menghentikan Hyokurin. Hyokurin segera lari menjauh dari mereka dan mereka bertiga pun mengejar Hyokurin dengan bersama. Singkatnya 2 anggota Itoriu pun berhasil dihabisi oleh Hyokurin. Namun di sini Hyokurin pun kewalahan sewaktu ia harus menghadapi satu anggota Itoriu lagi yang tersisa. Ia adalah Yatoin dan di sini Yatoin berhasil untuk menjatuhkan Hyokurin. Segera ia memiliki jiwa yang aneh, kemudian bersiap untuk memperkuasa Hyokurin di tempat itu. Ia bercerita pada Hyokurin jika dulu ia pernah mencoba meniduri ibu tirinya, yang hal itu membuat dirinya akhirnya diusir dari rumah. Sejak saat itulah Itoriu kemudian merekrutnya. Di momen itu kemudian salah seorang anggota Itoriu yaitu Habegumi lalu muncul dan langsung menghabisi Yatoin. Usai menghabisi Yatoin, Habegumi memerintahkan Hyokurin untuk sebaiknya pergi dan berlindung saja. Kemudian Habegumi menemui Keiichi. Ia melihat jika Keiichi yang saat ini sedang meninju Abayama. Habegumi segera memberikan pedang katana kecil miliknya dan langsung Keiichi pun mengambil pedang itu dan menghujamkannya tepat ke arah jantung Abayama. Kembali ke markas Itoriu yang ada di tengah hutan. Ternyata di sana seluruh kelompok Rocky pun telah menghabisi semua anggota Itoriu tanpa tersisa. Lalu mereka pun pergi dari tempat itu menuju ke sebuah dermaga untuk bertemu dengan Habaki Kagimura. Beralih ke dermaga, ternyata Habaki Kagimura saat ini sedang dikepung oleh para tentara yang berpatroli di tempat itu. Lalu kemudian Habaki pun menunjukkan sebuah surat dari Kesogunan yang menandakan jika ia bukanlah orang yang harus
ditangkap, dan orang-orang itu adalah kelompok Itoryu. Kemudian Habaki pun menunjuk Maki yang kebetulan ada di sana. Para orang-orang ini pun segera bersatu untuk menangkap Maki. Namun seperti yang sudah kita tahu, jika Maki dapat mengalahkan mereka dengan sangat mudah. Kemudian Maki pun berlari tepat berada di hadapan Habaki saat ini. Tapi sayangnya, seketika itu juga Maki lalu mengeluarkan darah segar dari dalam tubuhnya sewaktu ia terbatuk. Hal itu dikarenakan Maki telah terkena racun dalam pertarungan sebelumnya. Melihat Maki yang tak berdaya, Habaki segera mengeluarkan pedang katana miliknya dan bersiap untuk memenggal kepala dari Maki. Untungnya di waktu yang tepat ada sosok yang datang. Orang itu adalah Manji. Manji pun kemudian meminum sebuah cairan yang dimana kemudian ia pun mencium Maki dan berkata jika itu bukanlah ciuman biasa, melainkan itu adalah sebuah penawar obat yang akan menghilangkan racun-racun yang terkandung di dalam tubuh Maki. Maki pun lalu sembuh dengan pertolongan Manji tersebut. Hal itu pun membuat Maki sangat berterima kasih kepada Manji. Lalu Manji menjelaskan jika pertolongannya ini tidak diberikan murni dari keinginan Manji, melainkan Rinlah yang menyuruh Manji untuk menyelamatkan Maki. Ternyata saat ini Rin sedang berada bersama dengan Geiji dan juga Hyokurin. Lalu dalam keadaan tertatih-tatih, Rin berjalan menghampiri Manji, berharap jika Manji akan baik-baik saja. Akan tetapi sayangnya tiba-tiba saja terjadi sebuah hujan anak panah. Semua orang pun berlarian menghindar. Sementara Rin yang tiba di sana, ia pun tidak bisa untuk menghindari serangan anak panah yang bertubi-tubi. Hingga Rin pun nyaris saja terkena satu anak panah yang melesat cepat ke arah dirinya. Untungnya di waktu yang tepat ada sosok yang menyelamatkan Rin, menahan anak panah itu menggunakan tasnya. Rupanya sosok itu adalah Anotsu Kagehisa. Anotsu kemudian meminta Rin untuk ikut dengannya bersembunyi dari hujan anak panah ini. Kemudian setelah itu, Anotsu membawa Rin ke hadapan Manji. Di sana, Manji pun sangat marah pada Rin karena ia telah membahayakan nyawanya sendiri dengan menyusul Manji ke tempat berbahaya. Tak lama berselang, Habaki pun datang bersama dengan kelompok Rokinya. Dia bermaksud untuk menghabisi semua orang, termasuk Manji dan juga Rin, terutama Itoryu. Habaki kemudian berkata pada Arashino untuk menghabisi Rin dan juga Manji. Sementara yang lainnya yaitu Mitake, Doma, dan juga Terisin, serta satu orang lagi yaitu Habegumi ditugaskan untuk menghabisi Maki. Sementara Habaki Kagimura sendiri yang akan berhadapan dengan pemimpin tertinggi kelompok Itoryu yaitu Anotsu Kagehisa. Di tempat yang berbeda, terlihat jika saat ini Ryo sedang tertatih-tatih. Ia terluka parah usai menghadapi Magatsu tempo hari, dan di sini ia pun berniat untuk menemui sang ayah dan membela ayahnya di tempat peperangan saat ini. Kemudian ada sosok berkuda yang muncul. Ternyata itu adalah Magatsu itu sendiri. Mengetahui siapa yang datang, Ryo pun tidak ingin dikasihani oleh Magatsu. Namun Magatsu yang mengetahui jika Ryo ingin pergi ke tempat itu, tempat yang sama yang akan dituju oleh Magatsu. Ia pun kemudian menaikkan Magatsu ke kudanya. Kemudian mereka pun pergi ke tempat itu bersama. Kembali ke medan pertempuran, Arashino ternyata sudah berhasil menebas lengan Manji. Dan lagi-lagi Manji pun hanya mengandalkan satu tangannya saja untuk melawan Arashino. Tapi bukan berarti hal itu membuat Manji dapat dikalahkan. Berkali-kali dikalahkan oleh Arashino, Manji pun bangkit dan berhasil menebas lengannya. Di luar nalar, kemudian Manji pun menggunakan lengan dari Arashino dan digabungkan untuk menjadi lengan barunya. Yang setelah itu di sini Manji yang mengira jika Rin telah tewas dibantai oleh Arashino. Manji segera menggendong Rin, berharap jika Rin akan dapat ia makamkan dengan layak, yang tanpa diketahui oleh Manji jika cacing suci yang ada dalam tubuh Rin saat ini sedang meregenerasi tubuhnya yang terluka. Hal itu dikarenakan Rin yang beberapa waktu lalu telah meminum sirup marjan dari Suzuma sewaktu Shizuma belum dihabisi oleh Manji. Hal itu pastinya akan membuat Rin akan menjadi sama abadinya seperti Manji dan juga Shizuma. Di sisi yang berbeda, Maki ternyata juga sudah berhasil menghabisi
Take, Doma, dan juga Teresin. Kini kita pun beralih pada pertarungan yang paling epik dalam sesi ini, yaitu pertarungan antara Habaki Kagimura dan juga Anotsu Kagehisa. Di sini terlihat jika Anotsu lebih unggul untuk melawan Habaki, hingga kemudian Ryo pun datang tepat waktu. Ia segera mengacukan pedang katana yang ia pegang, meminta kepada Anotsu agar sebaiknya segera mengakhiri pertarungan ini. Namun melihat sikap dari Ryo itu, Habaki pun menjadi memarahinya. Habaki merasa jika tindakan Ryo kali ini benar-benar telah merendahkan harga diri dari Habaki di hadapan Anotsu. Kemudian di waktu bersamaan juga, Maki pun lalu datang ke sana, dan secara tiba-tiba mereka semua pun dihujani oleh beberapa peluru dari para penembak jitu wanita yang ternyata itu adalah orang-orang suruhan dari Hanabusa untuk menghabisi Habaki dan juga Anotsu seketika. Dan sayangnya dari serangan tiba-tiba tersebut, Maki pun berhasil terkena beberapa anak peluru yang tertanam saat ini di dalam tubuh Maki, hingga ia pun nyaris kritis keadaannya. Melihat tubuh dari Maki tergeletak lemah di tanah, Kagehisa pun segera menyelamatkan Maki, membawa Maki berlindung ke dalam sebuah lubang. Peluru itu pun sejenak berhenti. Di detik-detik akhir hidupnya, Maki pun berkata pada Kagehisa, sebagai pemimpin tertinggi Itoryu, ia tidak boleh mati. Maka Maki sendirilah yang akan membuat perhitungan bersama dengan orang-orang yang telah menyerang mereka dari belakang tadi. Maki berjanji akan menghabisi mereka semua. Segera Maki pun keluar dan para penembak jitu wanita bersiap untuk menembak Maki. Namun saat mereka hendak membidik, tiba-tiba saja Maki pun menghilang, dan secara ajaib Maki sudah berada di belakang mereka dan langsung menghabisi mereka semuanya. Seluruh penembak jitu pun berhasil dihabisi oleh Maki dengan mudah. Dan di sana sayangnya Hanabusa pun pergi melarikan diri. Maki pun bersiap untuk mengejarnya, tapi dikarenakan kondisi tubuhnya sudah tidak memungkinkan lagi, Maki pun akhirnya terjatuh dan mati di tempat itu. Tak lama berselang, Anotsu Kagehisa pun tiba di sana. Ia pun sangat bersedih dan sangat terpukul sekali melihat Maki, wanita yang ia sayangi, telah meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar. Ditambah lagi jika fakta sebenarnya Maki saat ini sedang mengandung buah cintanya bersama dengan Kagehisa, yang itu artinya putra dari Kagehisa pun juga pasti tidak akan selamat, yang membuat Anotsu Kagehisa tidak akan memiliki seorang keturunan untuk meneruskan perjuangan dari perguruan pedang Itoryu miliknya di masa depan. Dalam pelariannya tersebut, Hanabusa pun berhasil terjatuh tepat di hadapan Magatsu. Magatsu segera membawa Hanabusa ke hadapan pemimpin Itoryu, yaitu Anotsu Kagehisa. Dikarenakan ulahnya tersebut, Hanabusa telah membuat Ryo, anak angkat dari Hanabaki, meninggal. Begitupun dengan orang yang dicintai oleh Anotsu, yaitu Maki. Pada akhirnya, Anotsu pun tanpa ragu langsung mengeksekusi Hanabusa hingga ia pun tewas di sana. Kemudian tak lama berselang, Habaki pun datang menemui Anotsu. Ia pun meminta Anotsu untuk melanjutkan pertarungan mereka yang tadi sempat tertunda. Singkatnya, mereka berdua pun memutuskan untuk melanjutkan pertarungan tersebut. Namun, dalam pertarungan kali ini, dengan satu kali ayunan presisi dari pedang katana milik Anotsu, Habaki pun berhasil ia tumbangkan dengan satu kali tebasan saja. Kemudian setelah itu, ada satu samurai lagi yang mencoba untuk menantang Anotsu. Ternyata ia adalah Manji, dan di sini tanpa membuang waktu, Anotsu pun menuruti pertarungan terbuka dari Manji tersebut. Semua itu semata-mata dilakukan oleh Manji demi membalaskan dendam kematian kedua orang tua Rin. Dengan pengalaman yang berkali-kali dibantai namun tidak mati, Manji pun berhasil untuk menebas satu lengan dari Anotsu. Ia sengaja tidak menghabisi Anotsu, membiarkan Anotsu untuk tetap hidup, dengan catatan Anotsu tidak boleh menjadi brutal seperti sebelumnya. Sebelum pergi meninggalkan Manji, Anotsu pun berkata pada Manji, alasannya ingin menghabisi Habaki adalah dikarenakan ia sangat dendam pada Habaki yang telah mengadu domba
banyak perguruan pedang hingga mereka pun saling berpecah. Anotsu hanya ingin satu hal, menjadi sebuah mimpi buruk dan juga ancaman bagi hidup dari Habaki. Bahkan ia juga sudah bertekad akan bersama-sama membesarkan putranya bersama dengan Maki. Nantinya dengan putranya tersebut akan terus berjalan perguruan pedang milik Itorio sehingga tidak akan pernah punah ditelan zaman. Tapi sekarang semua itu telah sia-sia karena Maki telah mati. Terlebih lagi dari perpecahan tersebut, Habaki pun telah mengkambing hitamkan perguruan pedang milik Anotsu, yaitu Itorio. Itulah alasan mengapa semasa hidupnya Anotsu hanya ingin menjadi sebuah ancaman juga mimpi buruk untuk Habaki. Di lain sisi, Rin pun perlahan mulai membuka matanya karena cacing suci dalam tubuhnya telah beregenerasi sepenuhnya. Lalu kemudian Rin berlari menuju ke arah Anotsu dan Anotsu pun lalu ditikam hingga ia pun tewas oleh Rin. Setelah insiden mengerikan tersebut telah berakhir, kehidupan pun berjalan normal seperti sedia kala. Magatsu yang lebih memilih untuk bertani sekarang dan tidak lagi mengikuti ajaran teknik berpedang dimanapun berada. Sementara ada juga yang mengalami kesedihan seperti Hyakurin yang saat ini sedang merasa bersedih karena ia menguburkan orang yang ia cintai, yaitu Geichi, tanpa disadari oleh Hyakurin jika sebenarnya Geichi saat ini belum mati alias masih hidup. Sementara Isaku dan juga Doa yang saat ini kesibukan mereka adalah berkebun tanaman kentang pada sebuah pulau yang sangat kecil dan hanya ada mereka berdua di sana. Saat sedang memanen kentang, tiba-tiba saja Doa pun berteriak memanggil Isaku karena ia melihat ada sosok di dalam sebuah perahu kecil. Dan ternyata setelah dicek, orang itu adalah anggota Itorio mereka yang dulu, yaitu adalah Ozuhan. Singkatnya, mereka bertiga pun segera memutuskan untuk menetap di pulau terpencil tersebut dengan menanam kebun kentang. Lalu tak lama berselang, Hyakurin pun dihampiri oleh Rin. Rin di sini menjelaskan jika ia akan melakukan perjalanan yang sangat panjang. Rin bermaksud mendatangi seluruh anggota Itorio satu persatu. Maksudnya anggota keluarganya, dikarenakan mereka semua yang telah dihabisi oleh kegilaan Manji di medan pertempuran. Singkat cerita, 80 tahun pun telah berlalu dan Jepang saat ini sudah tidak lagi di bawah kepemimpinan kesogunan. Jepang kini telah menjadi negara yang sangat maju dan juga berkembang. Di sana terlihat seorang pria sedang menggali sebuah tanah, sepertinya ia hendak menguburkan sesuatu, dan ternyata orang itu adalah Manji yang akan mengubur sisa-sisa senjata yang ia gunakan dalam pertarungan sebelumnya. Manji memutuskan untuk tidak hidup menjadi seorang samurai abadi. Lalu kemudian Manji pun dihampiri oleh nenek-nenek yaitu Yaobikuni yang telah memberikan kekuatan sehingga Manji bisa abadi seperti sekarang. Yaobikuni kemudian bertanya pada Manji, kemanakah dirinya selama 80 tahun ini? Kenapa baru kelihatan sekarang? Manji pun menjelaskan semua perjalanannya selama 80 tahun ini. Bahkan ia juga sempat untuk dipenjara akibat kekacauan yang telah ia timbulkan sehingga mengakibatkan kematian dari Habaki. Di tengah obrolan mereka tersebut, Yaobikuni kemudian berkata pada Manji jika ia memiliki sesuatu hadiah untuk Manji. Manji pun tidak sabar mendengar kata-kata hadiah, yang setelah itu kita pun diperlihatkan pada seorang gadis kecil memakai baju merah, sama persis dengan sebuah baju yang dipakai oleh Rin tempo dulu. Kepada Manji, Yaobikuni menjelaskan gadis ini adalah cucunya yang bernama Fuyu. Dan ayah dari gadis kecil ini beserta dengan kakak laki-lakinya saat ini sedang berseteru hebat akibat kesalahpahaman di dalam keluarga kecil mereka. Yaobikuni juga menjelaskan kenalan lama dari Manji telah mendirikan sebuah perguruan pedang di Honjo dan melahirkan 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Manji pun bingung siapakah sosok yang dimaksud tersebut. Dengan kepolosannya, Fuyu pun kemudian memberikan sebuah barang untuk Manji. Manji pun bingung sewaktu Fuyu berkata jika ini adalah barang pemberian dari ibunya. Manji bertanya apakah ibu Fuyu mengenali Manji. Lalu Yaobikuni menjelaskan jika benda tersebut diberikan kepada ibu Fuyu dari neneknya dan juga neneknya serta neneknya di masa lalu. Entah berapa nenek yang telah dilewati. Lalu kemudian Fuyu memberikan sebuah gambar. Di sana ada gambar Manji. Ibunya berpesan jika Fuyu harus ikut bersama dengan orang ini. Dan dari sini pada akhirnya Manji pun sekarang jadi paham jika sebenarnya Fuyu memang ditakdirkan
untuk dijaga oleh Manji, dan nantinya Manji akan mengawal Fuyu sama halnya seperti sewaktu ia mengawal Rin di masa lalu. Nampaknya Manji pun juga tidak keberatan dengan tugas baru yang ia jalani sekarang, karena sebelumnya ia telah sukses untuk mengawal kemana Rin akan membalaskan dendamnya, dan mungkin Fuyu akan jauh lebih mudah menurut Manji di masa depan. Dan itulah akhir dari ulasan keseluruhan dari alur cerita anime The Blade of the Immortal. So guys, kira-kira siapa ya teman lama Manji yang dijelasin sama Hyobe Kuni tadi, yang merupakan orang tua dari Fuyu? Cerita anime ini tuh sebenarnya masih ngegantung dan endingnya belum bisa dibilang tamat gitu. Tapi season 2 nya belum ada sampai sekarang. Ya semoga aja cepat rilis lah. Kalau nanti udah rilis, kita akan buru-buru gas untuk season 2 nya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.